Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan hingga hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Rukmawati selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah tentang teknik pengendalian hama. Anggota kelompok 4 yang pertama adalah Aulia Utami dengan NIM 046, Obrina Enita dengan NIM 047, Najwa Ramadantia dengan NIM 048, saya sendiri dengan NIM 049, Ratna Ningsih dengan NIM 050. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Next. Pembacaan pertama akan dibawakan oleh Saudara Ratna Ningsih. Pengertian dan prinsip pengelolaan hama terpadu PHT. Ada dua istilah yang sering ditemukan dari pengelolaan hama terpadu PHT. Yang pertama ada pengendalian terpadu Integrated Pest Control, IPC, terdapat pada kata pengendalian yang diartikan sebagai kegiatan jangka pendek yang fokusnya lebih kepada mematikan hama. Di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan istilah pengelolaan hama terpadu. Yang kedua ada pengelolaan hama terpadu, Integrated Pest Management. Terdapat kata pengelolaan yang merupakan kegiatan jangka panjang yang bertujuan untuk pencegahan kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh hama, yang manajemennya lebih difokuskan untuk menjaga populasi hama tetap rendah. Next. Pengelolaan hama terpadu PHT. Pengelolaan hama terpadu PHT adalah merupakan program pengelolaan pertanian secara terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi, ekonomi, dan budaya untuk menciptakan suatu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menekan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh pestisida dan kerusakan lingkungan secara umum dengan memanfaatkan berbagai teknik pengendalian yang layak, kultural, mekanik, fisik, dan hayati. Next. Konsep dasar PHT adalah menggunakan pengetahuan tentang biologi, perilaku, dan ekologi hama untuk menerapkan rangkaian taktik sepanjang tahun secara terpadu yang menekan dan mengurangi populasi mereka. Pendekatan ini mempertimbangkan taktik untuk menekan atau menghindari hama di seluruh lahan pertanian dan sekitarnya, dan taktik untuk mengelola hama dan populasi serangga yang menguntungkan dalam tanaman, termasuk penggunaan insektisida yang bertanggung jawab. Next. Prinsip-prinsip PHT. Pada prinsipnya, konsep pengendalian PHT merupakan pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap berada pada jumlah ambang batas normal yang tidak merugikan. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Hal ini merupakan dasar dari pencapaian hasil produksi yang tinggi. Selain itu, tanaman akan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kedua, pelestarian dan pendayagunaan peran musuh alami. Bekerjanya musuh alami mampu menekan jumlah populasi hama dalam batas keseimbangan yang tidak merugikan. Ketiga, pemantauan lahan secara rutin. Populasi hama dan musuh alaminya akan selalu berubah mengikuti keadaan agroekosistem yang cenderung berubah dan terus berkembang sehingga informasi yang terkumpul tidak terhambat bagi pengambilan keputusan pengendalian. Yang terakhir ada petani sebagai manajer lahannya. Keberhasilan dari pengelolaan lahan berada di tangan petani dengan mengambil keputusan yang tepat. Ada 4 unsur dalam PHT. Yang pertama, pengendalian alamiah, yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi populasi hama. Yang kedua, ambang ekonomi dan tingkat kerusakan ekonomi, yaitu untuk mengetahui kapan pengendalian dilakukan. Yang ketiga, monitoring atau teknik sampling, yaitu mengamati secara berkala populasi hama dan musuh alaminya. Yang keempat, biologi dan ekologi, yaitu untuk tanaman, musuh alami, dan hama. Next. Kultur teknis. Pengendalian kultur teknis merupakan tindakan preventif. Dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan sasaran agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya.
Yang kedua, ada pengendalian OPT secara preventif bisa dilakukan melalui modifikasi lingkungan, pelakuan benih, perlakuan tanah, pemasangan perangkap OPT, dan penyemprotan fungisida. Modifikasi lingkungan dapat dilakukan pengaturan pola tanam untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit di suatu wilayah atau area lahan tertentu. Varietas tahan. Varietas tahan merupakan komponen pengendalian hama terpadu atau PHT yang menentukan keberhasilan pengendalian. Untuk itu, informasi tentang ketahanan varietas padi terhadap hama dan penyakit tanaman padi bermanfaat bagi pemulia dalam hal perakitan varietas tahan. Varietas tahan adalah salah satu komponen dalam PHT. Dalam PHT, populasi hama dipertahankan di bawah ambang ekonomi dan oleh karena itu, sistem ini sangat efektif untuk serangga hama yang mempunyai laju perkembangan populasi yang lambat dan terbatas. Sifat ketahanan yang dimiliki oleh tanaman dapat merupakan sifat asli atau terbawa keturunan faktor genetik, tetapi dapat juga karena keadaan lingkungan yang mendorong tanaman menjadi relatif tahan terhadap serangan hama. Beberapa ahli membedakan ketahanan tanaman dalam dua kelompok, yaitu ketahanan ekologi dan ketahanan genetik. Ahli lain menganggap ketahanan ekologi bukan merupakan ketahanan sebenarnya dan disebut ketahanan palsu atau pseudo-resistance. Sedangkan yang disebut sifat ketahanan tanaman adalah ketahanan genetik. Hal ini disebabkan sifat ketahanan ekologi tidak tetap dan mudah berubah tergantung pada keadaan lingkungannya. Sedangkan sifat ketahanan genetik relatif stabil dan sedikit dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi akhir-akhir ini tidak menutup kemungkinan penerapan bioteknologi modern dalam bidang pertanian untuk dapat menghasilkan varietas tahan hama. Beberapa bioteknologi yang telah dikembangkan diantaranya rekayasa genetika yang mencakup rekombinasi DNA, pemindahan gen, manipulasi dan pemindahan embrio, kultur sel dan jaringan, regenerasi tanaman dan antibodi monoklonal. Tanaman hasil rekayasa genetika yang selanjutnya disebut tanaman transgenik dapat direkayasa memiliki sifat ketahanan terhadap jenis hama tertentu. Salah satu sifat unggul tanaman transgenik adalah ketahanan terhadap hama setelah tanaman tersebut disisipi dengan gen toksik yang berasal dari Bacillus thuringiensis. Di dunia internasional, tanaman transgenik tahan hama yang telah dikembangkan meliputi tanaman kapas, jagung, dan kentang. Berbagai tanaman tersebut telah disisipi gen yang berasal dari bakteri Bacillus thuringiensis sehingga tahan terhadap jenis hama tertentu. Tanaman transgenik akan terlindung dari serangan hama selama racun protein masih terus diproduksi, karena racun protein yang dihasilkan hanya aktif bagi beberapa jenis serangga tertentu. Suatu jenis tanaman transgenik hama hanya dapat mengendalikan jenis hama tertentu. Beberapa kegiatan utama dalam melakukan perolehan dan pengembangan guna memperoleh varietas tahan hama yang baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi sumber ketahanan. Kedua, penetapan mekanisme ketahanan. Ketiga, penyilangan sifat ketahanan dengan sifat agronomi lainnya sehingga dapat diperoleh varietas yang lebih unggul. 4. Analisis genetik terhadap sifat ketahanan. Kelima, identifikasi dasar-dasar kimia dan fisika sifat ketahanan. Keenam, pengujian lapangan multilokasi. Yang ketujuh, pelepasan varietas tahan hama yang baru. Kelebihan dan kekurangan varietas tahan hama konvensional. Yang pertama, kelebihannya, penggunaannya praktis dan secara ekonomi menguntungkan. Sasaran pengendalian yang spesifik, efektivitas pengendalian bersifat kumulatif dan persisten, kompatibilitas dengan komponen PHT lainnya, dampak negatif terhadap lingkungan terbatas. Yang kedua, kekurangannya, waktu dan biaya pengembangan, keterbatasan sumber ketahanan, timbulnya biotipe hama, dan sifat ketahanan yang berlawanan. Kelebihan tanaman transgenik tahan hama yang pertama, efektif mengendalikan hama sasaran dan pengurangan kehilangan hasil. Yang kedua, penurunan penggunaan pestisida kimia. Yang ketiga, penurunan biaya pengendalian. Yang keempat,
pengendalian hama secara selektif, dan terakhir penurunan populasi hama dalam areal yang luas. Kekurangan tanaman transgenik tahan hama. Yang pertama ada resisten hama terhadap toksin. Yang kedua, pengaruh tanaman transgenik terhadap organisme bukan sasaran. Yang ketiga, pengurangan keanekaragaman hayati. Yang keempat, variasi hasil. Yang kelima, kepekaan terhadap jenis hama lain. Yang keenam, pengembalian investasi tidak terjamin. Yang ketujuh, risiko bagi kesehatan. Dan yang terakhir, ketergantungan pada industri benih transgenik. Fisik dan mekanik. Pengendalian fisik merupakan usaha dengan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa, sehingga dapat mematikan atau menurunkan populasi hama yang ditunjukkan khusus untuk membunuh hama. Pengendalian secara mekanis adalah tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat. Pengendalian secara mekanis bertujuan untuk mematikan hama secara langsung, baik dengan hanya menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat bantu lain. Pengendalian fisik dan mekanis merupakan tindakan mengubah lingkungan khusus untuk membasmi hama dan bukan merupakan bagian dari praktek budidaya secara umum. Kelebihan dan kekurangan pengendalian secara fisik dan mekanis yaitu tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan, dapat dipadukan dengan cara pengendalian lainnya, memerlukan tenaga yang banyak, tidak dapat dilakukan untuk lokasi yang luas secara terus-menerus. Kimiawi. Pengendalian hama secara kimiawi adalah tindakan untuk menekan populasi hama sampai pada taraf yang tidak merugikan secara ekonomis dengan menggunakan bahan kimiawi, baik yang berasal dari bahan-bahan nabati maupun yang dibuat secara sintetik. Insektisida secara harfiah berarti pembunuh serangga. Insek itu serangga, side itu membunuh. Insektisida tidak hanya membunuh serangga, tetapi juga semua hewan sasaran yang ikut terkena. Sejarah insektisida. Sejarah penemuan dan pembuatan secara besar-besaran insektisida modern awal tahun 1940-an. Bahan kimia ini telah menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam kegiatan usaha tani. Masa keemasan pemakaian insektisida atau sering disebut sebagai era insektisida dalam dunia pertanian terjadi antara tahun 1939 hingga 1962. Tahun 1962 adalah tahun diterbitkannya The Silent Spring yang ditulis oleh Rahel Carson, seorang ahli biologi kelautan berkebangsaan Amerika Serikat. Buku ini pada intinya menghujat pemakaian insektisida yang telah terbukti merusak ekosistem beberapa danau besar di Amerika Serikat. Keunggulannya yang pertama adalah sangat efektif karena dapat membunuh hama dalam waktu relatif singkat, sehingga dapat digunakan sebagai tindakan penyelamatan panen. Yang kedua, relatif murah dan mudah karena pelaksanaannya sederhana dan dapat dimasalkan. Peraturan dalam teknik pengendalian hama. Menilik undang-undang baru-baru ini, kedudukan perlindungan tanaman pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 juga mengalami perubahan, yaitu menjadi pasal 48 tentang perlindungan pertanian. Ayat 1 pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Kemudian dilanjutkan ayat 2 bahwa pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Sedangkan pada pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menyatakan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim, dan dilanjutkan ayat 2 bahwa pelaksanaan perlindungan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya selaku moderator meminta maaf. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan di chat di kolom komentar atau pada diskusi di platform WA Group.